Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, rekan-rekan media yang saya banggakan, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data per hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan dilaporkan ada 17 kasus baru, sehingga yang masih dilakukan pemantauan Rumah Sambar Basari sejumlah 81 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan total hari ini 1.821 kasus perjalanan. Untuk kasus OTG, ada laporan kasus baru. Untuk kasus ODP, orang dalam pemantauan, ada kasus baru dan masih dilakukan pemantauan jumlah 4 kasus ODP, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan total hingga hari ini sejumlah 238 kasus ODP. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, ada laporan kasus baru yang dirawat untuk PDP sejumlah 4, dan untuk terkonfirmasi positif COVID-19 untuk Kota Palu, laporan hari ini ada dilaporkan 1 kasus dinyatakan telah sembuh yang dirawat di Rumah Sakit Madani, dan hari ini dilaporkan Kota Palu 16 kasus baru. 16 kasus baru ini sampai saat ini sudah 12 kasus yang sudah kita rawat di rumah sakit. Rumah Sakit Madani, Rumah Sakit Angkapura, Rumah Sakit Sujata, dan Rumah Sakit Wirabuana. 4 kasus lagi besok kita akan antar untuk ke rumah sakit. Jadi sekali lagi 12 kasus yang terkonfirmasi positif sudah kita rawat di rumah sakit. 4 kasus lagi kita sudah hubungi yang bersangkutan, dan besok kita akan antar ke rumah sakit. Untuk laporan di pos-pos pemeriksaan, dilaporkan di pos pemeriksaan Taweli 193 pelaku perjalanan, di pos Pastoloan 36 pelaku perjalanan, di pos Watu Sampu 419 pelaku perjalanan, pos Bandara Mutiara Sukabumi 39 kasus perjalanan. Laporan dari pondok perawatan sampai saat ini kita sudah merawat 26 kasus, di mana 26 kasus ini adalah para pelaku perjalanan yang hasil screeningnya, hasil rapidnya di pos-pos pintu masuk Kota Palu reaktif, sehingga kita langsung rawat di pondok perawatan OTG dan UDP yang ada di Asrama Haji. Untuk selanjutnya, laporan dari pondok perawatan Asrama Haji dari 26 itu yang rapid reaktif, hasil
sekali lagi hasil screening dari pos-pos pintu masuk di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Tambahan informasi bahwa 16 pasien baru yang terkonfirmasi positif itu adalah yang dilakukan swab mandiri. Lakukan swab mandiri dengan keperluan untuk perjalanan dan hasilnya adalah negatif. Kita dari tim surveillance Kota Palu sudah melakukan dari siang sampai malam, kita sudah melakukan tracking dari 16 yang kasus positif, siapa-siapa kontaknya kita sudah lakukan tracking. Kita akan tetap melakukan tracking sampai beberapa hari ke depan, sehingga semua kontak yang terkonfirmasi, yang kontak dengan terkonfirmasi positif, kita harapkan untuk bisa kita dapatkan semuanya. Demikian informasi untuk data pemantauan COVID-19 per hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Selanjutnya ada informasi tambahan dari Bapak Kepala Dinas Petrindak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sampaikan barang masuk ke Kota Palu. Untuk hari kemarin beras masuk ke Kota Palu sekitar 50 ton. Kemudian gula belum ada yang masuk untuk hari kemarin. Kemudian ikan dan sayur rata-rata 2 ton. Kemudian untuk ketersediaan barang saat ini untuk beras masih cukup banyak. Selain di Bulog, ada di pasar-pasar, 2 pasar tersedia sekitar 245 ton. Kemudian gula tersedia sekitar 50 ton. Untuk harga masih tetap seperti dulu, seperti kemarin ya. Artinya masih harga 9,5 sampai 12.000. Kemudian untuk gula 12,5 sampai 15.000 di pengecer. Untuk ketersediaan gas LPG di 200.000 ton tersedia sekitar 3.280 dan harga sesuai net. Tambahan terkait dengan penambahan kasus positif sebanyak 16 orang, perlu diketahui oleh para masyarakat, ini merupakan kasus yang cukup tinggi bagi Kota Palu, dan saat ini ke-16 kasus sudah tertangani dan insya Allah tinggal 4 besok akan kita masukkan ke rumah sakit. Dan kami Dinas Kesehatan dan tim sudah melakukan tracking, dan mulai tadi siang tracking, insya Allah semua akan tertangani. Dan apabila termasuk OTG, bisa jadi OTG bisa agak tinggi jadinya. Yang berikutnya adalah terkait dengan pelaku perjalanan. Saat ini di ruang perawatan, di pondok perawatan itu ada 26 orang yang dirawat yang berasal dari pintu-pintu masuk jalan darat. Artinya ini yang menjadi kenyataan yang ada, bahwasanya memang seperti yang disampaikan oleh pimpinan daerah, Bapak Wali Kota, yang kita jaga adalah 3. Yang pertama adalah ODP, pelaku perjalanan pertama, yang kedua ODP, yang ketiga adalah OTG. Nah, ini bisa membuktikan bahwasanya memang pelaku perjalanan yang di screening
di beberapa tempat, 3 tempat khususnya Watu Sampu, Pantoloan, dengan di Lambaran, ini cukup efektif. Pada saat ini malam hari ini sekitar 26 orang masuk di pondok perawatan karena terkonfirmasi reaktif dari hasil rapid test. Artinya saat ini merupakan peringatan bagi kami semua untuk selalu mewaspadai pelaku-pelaku perjalanan yang masuk Kota Palu. Saya kira kita akan semakin meningkatkan apa yang akan kita lakukan di masing-masing pintu-pintu masuk, sehingga dampak daripada penyebaran COVID ini bisa kita tahan dan masyarakat tidak panik. Kemudian yang untuk 16 itu insya Allah rata-rata yang akan melakukan perjalanan keluar daerah Kota Palu. Dan saat ini semua yang terkonfirmasi positif semuanya sudah kita dapatkan, dan semua OTG insya Allah besok sudah semakin bisa kita, tim surveillance memang kerja keras mulai tadi siang untuk mendapatkan yang berhubungan langsung dengan yang positif, sehingga bisa jadi kita besok kerja keras dan OTG yang ada di Kota Palu akan bertambah. Yang saat ini kosong, moga-moga ini menjadi masyarakat memahami bahwasanya penyebaran kita upayakan untuk tidak menjadi penyebaran yang masif di Kota Palu. Terkait dengan ini, kami berharap kepada para pedagang dan juga pelaku UMKM yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, sekali lagi kami mohon dengan sangat agar Bapak Ibu sekalian para pedagang dalam menjual produknya menggunakan masker, dan ingatkan pada konsumen yang tidak menggunakan masker agar menggunakan masker. Protokol kesehatan di dalam COVID tetap akan kita berlakukan, sehingga kita berharap Palu tidak terjadi penyebaran yang secara masif terkait dengan terkonfirmasi positif. Saya kira itu tambahan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah. Mari bergotong royong bersama-sama kita cegah dan lawan COVID-19.